Nah teman-teman, kali ini kita ada di sebuah konten baru seperti yang tadi udah gue bilang, bahwa kontennya ini namanya adalah Semedi. Seputar misteri di mana-mana. Pindah ke sekolah swasta, baru masuk ketemu teman SMP gue yang kayak begitu. Tes ini kenapa? Ini dulu keliling dulu biar tahu sekolah kita. Keliling diajak ke kamar mandi make lah. Kata gue, yo Allah nggak sembuh. Gitu udah niat tobat bang, karena kan udah ngerepotin orang tua pindah-pindah kan. Ya ketemu lagi, ya besok apa lagi kan ngajak lagi. Bener bang, nggak bener, gue makin nggak bener di situ. Tapi lulus. Ya cuman nggak. Berarti terbayang sangat tidak benar ya sekolahnya. Iya sebenarnya, makanya maksud gua kalau misalkan anak anda di rumah anak anda nakal, pindahin tuh jangan ke tempat nakal lagi gitu loh. Ya gimana pindahan ke tempat yang lebih bagus nggak diterima Iya dong. sih. Cuma ya gimana dong, makin kayak begitu gua. Untung gua ini gara-gara cewek. Oh. Agak-agak nggak terlalu ini banget. Kadang dilarang untuk pergi. Oh ceweknya ngelarang. Kalau nggak gara-gara itu abis gua tuh. Tapi pasti gue bisa ngebayangin mungkin ngelarangnya karena itu bisa lu nurut, karena pas ngelarang kali jangan pergi. Enggak gitu lah. Enggak. Enggak dong. Tapi bener dulu didikan dia tuh nggak kayak ngajarin dimanja gitu Iya. enggak. Semua pasti generasi ya sebelum kelahiran generasi 2000-an kali ya. Oh, iya. Itu pasti keras lah. Lu kayak bisa mensurvei ini di seluruh Indonesia yang lahir di atas tahun let's say 93. Ya. 93 ke atas semua pasti didikannya keras lah. Keras banget gua. Gua tuh pernah sok kabur dari rumah. Kan anak cowok. Ngerasa udah punya teman-teman dekat, ya macam yang sering kita inepin rumahnya, dia sering nginep tempat kita. So, wah, gua kena marah dikit kabur gua. Kabur tapi bawa motor, lu bayangin lu. Kayak anak pang lapar pulang. Kabur gua nginep tempat teman gua, Bang. Wih, tapi gue kepo, dicariin gak sih gue ini? Gue telepon nyokap terus tuh, dicariin gak? Enggak. Udah gak mau pulang kalau gak dicariin. Biar dia sadar punya anak, kata gue. Ternyata gak dicari-cariin. Pas gue pulang, kayak gak ada apa-apa bang. Dari mana kamu? Nih, Jajang, dah cabut. Kata, kan lu habis sana. Gue habis gak pulang seminggu bang gitu. Kayak ya Allah, kata gue, oh gini didikan bokap tuh. Biar gue tuh gak dimanja. Makanya pas dia pergi tuh. Begitu lu balik dikasih duit, jajan. Iya kayak gak ada apa-apa. Langsung lu kabur lagi. Oh. Lebih lama. Iya. Seminggu tapi kayak ya Allah seminggu ini ngapain gua? Nebeng-nebeng rumah orang. Ya kan lu tahu nebeng rumah orang bang, sehari 2 hari senyum. Iya. 3 hari 4 hari, ini anak makan nggak nyuci. Lama-lama kan gitu kan. Anak gua lihat nginep nggak apa-apa, nggak ganggu. Cuman kan makan cuci loh. Nambah-nambahin kerjaan. Sampai pembantunya bete. Udah mulai nyuruh-nyuruh pembantu. Iya, so akrab. Anjir, berarti lu bisa dibilang anak apa ya? Pembangkang. Bukan. Lu bisa dibilang tipe anak muda anak muda yang dari keluarga mampu gitu, kenakalannya Iya, gitu. iya. Kelakuannya juga yang ya ibarat kalau lagu-lagu kayak tadi bener Simple Plan gitu-gitu yang iya. oh gue gak terima di rumah, gue Bring minggat. Me The Horizon, Yoi. sana dulu tuh, sok-sokan. Padahal mah nggak bisa ngeband, drum lah bisa dulu, cuman sekarang lupa. Tapi nah pertanyaannya adalah begitu lu mengenal stand up, Nah itu. kayak tadi lu bilang dari posisi nakal tiba-tiba bokap meninggal, semua itu lu harus bekerja dihadapkan pada situasi yang lu nggak suka gitu, tapi ya mau gimana, karena lu ya mungkin butuh duit juga ya, butuh duitnya juga. Setelah itu lu menemukan stand up nih. Iya. Nah di pikiran gue saat gue kerja bang, duit. Karena gue dulu kan pernah ngerasain yang namanya gue nggak ngapa-ngapain dapat duit dari bokap. Nah gue sekarang kerja tapi duitnya kayak kurang karena sebulan kan. Gue honorer Lampung UMR-nya dulu masih 1,8 bang, kecil. Sekarang udah 2 berapa gitu. Nah
gue pikir kurang gak macem. Gue ngeliat ada stand up itu, ternyata gue liat kan show ini kan ada duitnya pasti kan, pikir gue. Sedangkan gue musik gak macem, gak jago gak macem. Udahlah kata gue, bisa lah ini. Dulu gue tuh awal-awal stand up niru materinya Alpi, materinya Arya Nopriano sama Heri Oreh, 3 itu gue gabungin. Ditegur Jadi sama kompilasi. iya, sorry. Tapi gue jujur, makanya gue tuh sampai sekarang anjing, gue dulu pernah bawain materi lu. Tapi namanya anak-anak baru. Tapi di otak gue dulu tuh duit gitu. Gimana caranya gue bisa tampil situ, terus gue bisa jadi orang gara-gara ini, gara-gara stand up. Tapi pas gue lihat pergaulannya ternyata asik. Dibanding sama yang bapak kolesterol. Karena gue gak gabung aja sama teman-teman gue yang kayak itu. Karena kan gue udah pindah malam kuliahnya. Gue kan kerja. Oh, nah enggak, sorry, ini juga tadi sebelum lanjut ke stand up tadi, agak missing link nih. Berarti lo meninggalkan kehidupan kenakalan dengan lingkungan komunitas lo itu? Banget. Karena lo nggak pede, karena lo nggak ada duit lagi, atau karena awalnya karena gue harus kerja. Oke, emang mereka nongkrong selalu sore? Kan mereka kan ketemu gue kan di kampus siang harusnya. Oh, karena teman-teman kampus ya. Teman kampus itu. Okay. Makanya pas gue pindah malam udah jarang ketemu sih malam-malam, cuman lama-lama kok. Nah itu baru kerasa. Kayaknya udah beda dah kita gitu. Kayaknya udah beda dah obrolannya. Terus kalau mereka udah ngomongin soal apa gitu, aduh. Modif mobil. Iya tuh, waduh. Enggak, gue dari awal juga gue masuk klub itu juga bareng teman gue, mobil teman gue. Cuman gue ibaratnya bergaulnya enak gitu, paham. Tapi lama-lama gue tuh gak ada power lagi tahu. Masa gue nebeng minta rokok gitu. Nggak usah lah gitu. Jadi gue udah mulai ngilang. Akhirnya ketemu stand up. Ketemu sama anak-anak stand up. Lo tahu anak-anak stand up? Iya. Orang butuh duit semua ternyata. Iya, tapi gue nyambung. Iya. Nyambung kayak seneng gitu. Nothing tulus banget gitu. Kayak di tongkrongan lucu banget. Sedangkan dibandingin sama tongkrongan gue sebelumnya, ngobrolinnya itu cewek. Maksiat bang. Iya. Pasti biasanya kalau kayak di daerah ini, nggak cuma di daerah lo ya, tapi kayak di semua daerah kalau anak-anak tuh, si Anu tuh bisa tuh, iya kan? Kayak ngeremehin gitu. Padahal bisa jadi yang diomongin tuh kan naksir ya kan. Pengen diseriusin. Itu bisa tuh kan bangsat ya. Iya. Kenakalannya pasti seputar itu ya. Pas di stand up mereka tuh ngobrolin lucu-lucu aja gitu. Kocak. Nyaman akhirnya gua. Nongkrongnya juga enggak banyak buang duit. Di tempat uduk gitu tuh. Nasi kuning gitu. Iya kan? Nongkrongnya enggak perlu banyak duit, enggak perlu pakai kemeja, pakai sepatu, sendal, celana pendek. Iya, gua gitu dulu sama stand up awal-awal. Itu terus nah setelah lu mulai menapak karirnya itu, gue kan nggak tahu lu sebelum Suca. Gue taunya lu ketika di Suca kan. Wah anjir, siapa nih di Lampung ada lagi setelah Wendy nih. Iya, setelah Wendy. Karena kalau Wendy itu dulu ya dia di street juga ikut deh kalau nggak salah ya, street comedy. Kalau nggak salah. Enggak. Gue itu langsung Suci 4. Oh iya, langsung Suci 4. Iya Suci 4 benar. Oh gue pas Wendy itu gue anjir, Lampung ada nih Wendy gitu. Muncullah lu agak sebelum jauh jaraknya juga. Iya, sebelum lu di Suca itu lu di Lampung sering udah Nah, di 2014 masih iseng ikut audisi. Wendy yang niat, yang ambisius. Langsung kan di Bandung gitu tuh ditolak semua tuh 5 orang. Nggak dapat golden ticket. Makasih nggak dapat semua. Wendy masih yakin kayaknya gue bisa dah, dari Lampung harus ada. Beneran dia coba di Jakarta, terima dengan persona baru. Lo kan tahu kan dulu Wendy nggak gitu kan. Akhirnya dia pakai logat itu kayak logatnya Bang Helmi dulu. Cuma Bang Helmi emang udah stop, nggak apa-apa katanya dikasih. Ya udah. Logat dikasih. Enggak, tapi kan kita kan kayak hormat gitu. Iya. Karena kan penemu biasanya kan, penemu. Tapi beneran Pak di Wendy cocok. Iya. Udah masuk lah. Nah dari situ gue lihat, nah kayaknya bisa nih ada duitnya nih. Ya kan? Dalam hati gue dulu tuh gitu bang. Udah dah, mulai serius dah stand up gitu. Dapat lah kayak titik-titik tawa pas lagi open mic macam. Mulai diseriusin tuh 2015. 16 gue tuh udah mulai kayak nge-MC, udah mulai ada lah berarti ya. Oh udah jadi penyiar radio. Gue mulai kayak dari awalnya cuman duit gitu, kok lama-lama kok jadi karir kata gue gitu. Gue diterima radio gara-gara stand up. Iya, biasa gitu ya kan? Banyak yang kayak gitu. Terus nge-MC dipercaya gara-gara orang ngelihat gue nge-MC-in open mic. Iya. Ya gitu-gitu gak macam, serius-serius Wendy dia nasional, kita ngembangin di lokal. Gue dapet tuh nama di lokal, lomba ikut kan macam sama teman-teman. Gue buat spesial
sebelum lu Suca bahkan. Sebelum Suca, Gokil. Speak in Rain. Tapi Gue sebelum Suci juga udah bikin spesial sih sama Gian sama Pepe dulu di Jogja. Gue sendiri. Oh. Pede banget ya. Pede. Karena gue dulu tuh materi gue solidnya tentang wanita cewek terus tuh banyak tuh bang. Jadi dibilang playboy. Iya. Makanya kata gue, ya udah persona playboy Iya. kata gue gitu. Bikin lah spesial gak macem. Udah tuh lucunya apa lagi? 2016 akhir, 2017 itu gue udah enek banget sama kerja kan. Gue emang udah kayak stres gitu. Kerja maksudnya kerja Kerja kolesterol yang ini. tadi. Kadang-kadang udah bosen 5 Iya. tahun bang, 2017 kan makanya keluar karena habis spesial. Spesial rame. Rame, gue ngincer 100 orang 250 Wih, gokil. Gokil kata gue kan. Emang harga tiketnya murah sih. Ya tetap aja. Cuma kaget. Iya. Makanya gara-gara itu kayak bisa nih kata. Keluar dari itu 2 bulan kemudian gue keluar. Gue dapat wildcard Suci 7. Gue pikir, bisa nih langkah gue penerus Wendy Suci kata gue kan. Makasih kata Bang Panji. Gue sama Ridwan Remin, Beler sama yang lain-lain. Yang lain diterima gue makasih. Belum siap kamu kata dia. Duk jalan tuh ya Allah duk. Pulang ke Lampung sebelum Suca tuh. Setengah tahun gue nganggur bang. Open mic masih? Jatuh lagi open mic. Cuman duit gue tuh cuman dari radio. Lo tau radio daerah? Cuman berapa ribu gitu kan buat ngerokok gak macam. Akhirnya masuk Suca. Makanya karena gue kalau gue tulis gak macem kisah gue di stand up itu banyak aneh liku-likunya. Soal makanya sekarang gue tuh kayak udah keluar Suci gue udah biasa karena gue pengalamannya di Suca. Iya. Kayak nggak usah jumawa dulu teh. Lo Iya. pernah nganggur setengah tahun, nggak ada duit yang nolong lu tuh. Nah, setelah Suca nih, posisi lu 6 besar dong. Iya. Wuh, Suca, 6 besar Indosiar. Pasti lu punya mimpi dong, Iya. yang kebuka nih industri. Followers naik. Set, masuk. Setelah selesai Suca itu follower berapa posisi? Selesai Suca itu 18.000 Wih, udah dari lumayan. 1.500. Wih, lumayan lah. Lumayan. Tapi awal Suca itu masih bagus tuh bang, masih dikasih job banyak gua dari partai dari segala macam Iya, di Lampung. Iya. Stream ya? Hah? Stream apa ngambil sendiri? Ada yang ngambil sendiri, Oh, ada makanya yang gede kan. Soalnya kalau stream kan Iya. Tapi udah dapat terus ya, kalau yang di sini nih, kalau yang di Jakarta cuma calling-callingan. Iya, syuting doang. Sebulan 2 kali gitu, Iya, doang. Udah gue di Lampung aja kata gue masih banyak nih gue ambil. Selang masuk Suca 4, hilang gue. Gue jadi orang biasa. Dilupakan. Makanya kata gue banyak yang ngomongin gue kenapa nggak merantau waktu itu. Ya gue lagi nyelesain kuliah. Iya, bener. Makanya pas gue selesain kuliah udah. Gue tuh masuk Suci nggak niat bang, udah nggak niat lagi, udah mikir ya udah masuk enggak ya udah gitu. Bentar, lu Suca 3 itu 2017. 18 2020 ya baru Suci lagi 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi 2018 tuh terakhir menurut gua yang efek Sucanya. Iya. Karena 2018 gua tour bertiga Ali Akbar sama Bintang Emon. Oh iya, apa namanya? Tanpa karakter. Tanpa karakter. Karena ngerasa nggak ada persona Iya. kan. Padahal mereka dua ada. Emang nemenin gua doang. Jalan berapa kota sih itu? 6. 6. Ada hasil? Hasilnya cuma pengalaman. Padahal sama bintang ya? Iya pengalaman sama Bintang. Makanya kalau ada orang ngomong, "Wih, Bintang emang keren ya." Pernah tur bareng gitu. Tapi kita nggak tahu orang suksesnya kapan kan. Iya. Masa iya sama scroll sampai bawah ada guanya itu. Cuman kan ketutup sama yang sekarang. 2018 berarti akhir. Itu 2019 berarti udah drop banget udah. Gue jadi komik lokal lagi. manusia biasa. Tapi gue orangnya ini bang, gue kan ambisius ya. Di stand up tuh gue ambisius banget. Tapi ambisiusnya yang benar-benar gue lakuin gitu. Gue tuh ngefans sama caranya Bang Panji. Bikin konten CMM dulu. Jadi kafe. Komika Mana Bayar kan? Iya. Stand up. Gue bikin di Lampung. 2020. Gokil. Gue baru tercapai tuh. 2019 sampai 2020 kan gue nggak ada apa-apa nih. Gue cek, wih Panji keren banget Bang Panji. Gue bikin di Lampung namanya Tonjoks. Lagi rame-rame bang. Pandemi. Emang liku-likunya aneh banget. Ya Allah kata gue ada aja dunia ini. Lu selama setahun 2019 sampai ke Tonjoks itu hidup Ya udah. dari mana? Ya job kalau Kalau ada, ada. nggak ada ya
radio gue masih. Oh, radio masih. Masih saat itu, cuman lama-lama dipecat kan gara-gara ngabsen mulu. Iya gitu. Terus tapi pandemi rezeki gue malah banyak, makanya gue tuh kadang-kadang gak ngerasain Iya. orang yang ini. Sama Bang. tadi kayak gue sebelum ini gue syuting sama Nope juga nanti akan menuju ke sana, nanti akan menuju bahasan itu. Nah berarti selama setahun itu lu di tengah kengangguran lu dan menunggu itu lu tetap berpikir gue harus ngapain, makanya ngeliatlah ada Panji, lu bikin lah, lu menjadi kayak jatuhnya ya udah produser dan promotor ya. Iya, gue tuh mikirnya Wendy kan udah fokus dia cari kerja, terus dia udah serius sama ceweknya saat itu. Nah pikir gue yang nasional lagi, gue sama Yoyo itu Suci 5 cuman Cedar, Presio. Cuman dia udah pindah ke tempat dia di Bakau. Nah kayaknya cuma gue nih, karena kasihan anak-anak komunitas kan, panutannya siapa lagi? Gue bikin lah itu. Gue pikir, tapi itu jaraknya tuh gue bikin tuh mikirnya lama banget. Dari 19 itu setahun. Jadi lu itu bikin show di kafe rutin seminggu sekali. Itu dengan modal link dari radio. Gue radio, lu punya ini, lu punya kafe. Gue ini, jadi gue kenal doang, biar gratis. Seenggak-enggaknya anak-anak tampil dapat makanan minuman gitu. Tapi itu di luar open mic. Di luar open mic. Show kan berarti berbayar. Pertama trial. Trial rame, akhirnya ada yang berbayar, ada yang bertiket. Ada yang dibayar kafenya. Gitu. Oh, mantap. Pandemi mati. Iya, pas pandemi mati banget tuh, Bang. Itu berarti berjalan berapa lama si Tonjok itu? Cuma berapa bulan gitu. Tadinya udah ngundangin bintang tamu, udah mau ngundang Primawan, Bang Uus, udah calling-callingan. Pas pandemi langsung batal. Padahal pas Bang Uus itu mau diinin brand rokok dia. Oh, mau disponsorin. Pas banget. Iya. Dia jadi brand ambasadornya. Wih, bisa banget nih kata gue. Class Malt ya? Iya. Rokok lu? Gue Class Malt. Gue juga Class Malt. Gue dari harga 5.000 masa Class Malt nggak masuk lah. Allah. Sumpah demi Tuhan, itu rokok gue Class Malt itu udah paling kita ini rasa authenticity stabil. apa lagi sih? Rasa stabil. Gue ngerokok Class Malt dari harga 5.000 pertama kali keluar sampai sekarang harga 24.000, 25.000. Gila. Berapa uang yang sudah gue investasikan di Class Malt? Tolonglah build in di konten gua. Class Malt banget gua itu C. Gua last malt. Last malt C ya karena dia dulu. Nah, terus berarti wah, pandemi nih. Jebret. Nganggur lagi. Sosmed. Akhirnya gua tapi selama itu sosmed endorse ada? Selama gua yang setelah Suca? Enggak. Kan udah 18.000. Iya, cuman endorse. Ya, gue kan nggak tahu. Gue pikir endorse tuh apa sih? Oh, cuma ini. Dapat. Oh, ya udah, gitu doang. Pas pandemi mulai menyadari. Oh, ternyata endorse itu penting. Gue kan mulai nerima endorse itu dari pandemi, Bang. Makanya gue tuh dibilang selebgram dari pandemi. Iya, sebelumnya ya waktu cuma gitu-gitu aja gue. Ya paling, tapi ada brand dari Jakarta yang masuk atau ya teman-teman ya doang. Ya ada beberapa gitu-gitu kayak apa Lion Parcel yang gitu yang gede-gede. Cuman kalau yang cuma 100-200 nggak usah sosok gitu dulu karena teman. Ya. Kok lama-lama pas pandemi cepet nggak apa-apa. Iya dong. Iyalah. Nah akhirnya gue tuh kayak ngelihat Bang Brata, Bang Ardit, kok aktif banget di sosmed nih, bikin konten sketsa. Bisa gue nih, bikinlah gue. Bikin akhirnya nemuin yang namanya karakter orang Lampung. Namanya Ansori. Gue jadi kayak logat Lampung kayak Wendy gitu, namanya Ansori. Tapi Lampung gue dengan logat Lampungnya Wendy agak beda. Kalau gue kan Lampungnya agak Lampung halus. Lampung kota. Enggak, Lampung halus pokoknya ada. Yang enggak ngegas banget. Cuman julid. Gitu. Enggak ngegas banget, cuman nyelekit di hati. Nyelekit. Kalau gue ngomongnya gini. Nah matanya ngikut. Kalau Wendy kan ngegas berantem. Itu yang ini. Ya diserang sikis ya kalau lo ya. Akhirnya itu laku, Bang. Laku langsung banyak yang kayak mau dong pakai yang logat yang kayak gitu-gitu tapi promoin punya gua. Dapat Bang gope 1 juta. Wih, kata gue. Brand lokal tapi yang kayak 1 juta gope terus datang ke kafe gua dong gini gitu. Boleh nih. Ditambah lagi gua sering viral dulu waktu pandemi. Gara-gara ini gua awalnya. Apa sih yang video call halu? Oh, sama si Aureli. Aureli. Karena gua main diksi-diksi. Fabio Aurelio kan?
Bukan dong. Oh, bukan back Liverpool ya? Bukan. Gue bercanda, gue baru ingat. Lu gak tahu bola lagi. Iya, susah ya. Iya, Pokoknya Aureli. Aureli Hermansyah. Enggak dong. Aureli waktu itu mainnya diksi-diksi, banyak ternyata komen-komen rame. Terus dia bikin lagi, gue disuruh bikin lagi. Jadi gue banyak banget tuh. Sampai akhirnya dia dapat brand. Haus kalau nggak salah, Haus yang di sini. Yang bisa menang dari Aureli dapat 10 juta. Iseng dong, ikut diksi-diksi yakin. Udah sering kemarin kan. Pengikut udah banyak nih gara-gara ini. Gue kan naik 2.000 gara-gara video call halu. Set ikutan dong Bang Ate, ikut gua. Udah gua nothing tulus. Dikabarin menang 10 juta. Pandemi, dapat 10 juta tuh kayak 100 juta enggak sih? Iyalah. Iya kan? Makanya gua, cepet banget itu. Dari situ. Jadi akhirnya gue tuh sering sosmed dulu tuh jadinya gue makanya diomongin selebgram. Nah, gue pengen tahu dari sekalian gue belajar nih. Lu mengelola sosmed gue tuh bisa dibilang mati. Maksudnya gue nggak ada interaksi sama sekali dengan followers gue. Karena gue itu followers gue waktu itu naiknya sekarang 3.600 atau berapa gitu. Itu naiknya 2.000 itu waktu gue 2 kali foto sama Prilly. Oh. Naik 1.000 waktu gue di inbox. Tapi kalau nggak ada foto sama Prilly nggak ada yang nge-likes. Nah, gue pengen tahu lu ngelolanya dulu gimana gitu. Kalau dulu itu algoritmanya ada hashtagnya. Kalau misalkan yang Aurelia video call halu, orang tuh ngelihat hashtag. Nah kita ini ada yang di terbaru nih biasa video. Nah kalau beda lagi kalau punya kita ini paling rame, kita jadi terpopuler. Nah di populer itu jadi kita bisa nambah-nambah followers. Orang kan penasaran, ini orang populer mulu. Ya trending lah istilahnya kalau di. Nah terus ada lagi yang algoritma, lu foto sama artis, lu tag dia, di tag-an dia ada lu. Penasaran siapa cowok ini? Tak, oh fans doang. Tak, udah nggak apa-apa dah gitu. Gitu lah algoritma Instagram. Jadi pansos tuh sering. Nah terus lu maksud gue ngelola lu bikin kontennya, itu awalnya tuh lu emang bikin sketsa gara-gara lihat si Arif sama lihat Adit. Lu bikin banget tuh sketsa. Bikin banget. Lu bikin skrip. Gue bikin kayak ini jokes ini bisa dijadiin sketsa nih, jokes stand up. Itu sendirian? Sendiri. Waktu itu ngajak anak komunitas lah 1-2 orang. Tapi pas Aureli rame jadi Aureli terus gua. Karena ya lebih mudah juga pengerjaannya kali ya dibanding yang sketsa kan. Enggak, susah tahu yang Aureli. Oh iya. Karena yang Aureli itu sebenarnya yang lain itu nimpalin. Sedangkan kalau gua, lo yang ikut gua. Oh, jadi lu yang duluan dia ngerespon lu. Enggak, dia tuh bener maksud gua gini, kayak misalkan halo. Yang lain halo juga sayang. Nah, kalau gua halo. Gua yang kayak halo, emang gua apa? Nah gitu. Jadi gua tuh kayak lu harus ngikut jokes gua nih gitu. Iya. Jadi pas jokes jadi gua kalau bikin punya dia tuh ya gua post terus. Halo. Jawabannya apa halo ya? Yang lucu nih yang gitu. Gua langsung gitu. Ada mama. Nah, yang lain kan oh iya gitu kan. Kalau gua ada mama. Tenang, mama nggak dengar, dia lagi dengerin lagu Burger Kill. Gitu. Jadi gua buat gitu. Makanya gua langsung di video call halu itu langsung trending terus. Gara-gara gue tuh di antara yang lain beda. Gue diksi-diksi ada lagi yang beda tuh yang kayak Korea-Koreaan gitu-gitu. Wih, kata gue bisa jadi dapet nih gitu. Terus itu naik tuh algoritma dari situ. Jadinya. Puncaknya dapat hadiah 10 juta. Apalagi sering di repost kalau yang lucu-lucu. Sama si Aureli. Followers 2 juta. Iya. Masa nggak ada kan yang follow gue ternyata tuh naik tuh 2.000. Ih kata gue. Tapi di follow sama Aureli. Di follow DM-an. Udah pernah. Nah, ketemu di Suci bintang tamu. Oh iya. Makanya gue kaget banget bang kayak bener-bener. Apalagi yang udah ngikutin follow gue gara-gara dia ya. Iya. Gue kan video call halu sampai 9 kali. Iya. 9 kali gue ngederet itu. Gue jadiin materi itu. Gue foto bareng dia, komennya isinya akhirnya gak halu lagi. Kata gue kok bisa ya Kompas ya? Kok bisa pas banget datengin Aureli? Emang jadwalnya kosong, budgetnya masuk. Iya mungkin. Tapi pas banget ada ya, gue. Itu artinya semesta mendukung. Itu dia tuh. Mana orangnya baik banget, wangi banget bang. Ya iyalah. Gila. Jangankan dia Materazzi aja wangi kalau. Lo emang jokesnya pemain bola ya? Enggak, gue mau pemain voli gak tahu. Materazzi juga wangi ya kalau ketemu fans ya. Iya, apalagi Aureli. Wah gila lah Aureli tuh udah sopan banget. Ngomongnya lembut. Enggak lu pengen lo pacarin.
Hah? Nggak pengen lu pacaran? Pengen. Cuman dia enggak lah ya Ya, pasti. dianya yang nggak mau. Padahal gue tuh udah siap. Kumis deh. Kumis ya. Nggak suka dia sama kumis. Go shop dong apa Gomar beli cukuran. Nah, berarti woi, berarti itu lu ada berkah bisa survive di pandemi sebelum suci bahkan ya. Iya. Terus lu berarti ketika lu ikut suci sebenarnya keadaan ekonomi lu sudah mulai baik-baik aja ya. Udah mulai baik-baik aja. Gua Karena lu udah bisa menjadi konten kreator. terus gue ikut-ikut lomba virtual stand up, menang juga. Oh iya, Daihatsu, bener. Makanya kata gue, ih orang ngeluh-ngeluh pandemi, kok gue nggak bisa ngeluh nih. Malah dapat rezeki, Iya. dapat selebgram itu tuh yang gue pakai persona di suci awal-awal. Oke. Gue diterima tuh gara-gara materi gue tentang selebgram. Instagram, oke. Gue pikirnya gitu. Pas udah masuk, kejebak lu kan. Oh, gue gak ada selebgram. Materi gue cuma yang audisi. Iya. Makanya gue udah materi selebgram gue buang. Udah jadi diri sendiri, ya itu. Di komennya aneh, gak macem. Nah, terus-terusan aja kita memang. Setelah, selama di suci lu berproses, efeknya jauh lebih besar dari suca. Efek kalau dari segi followers, Suca. Hmm. Kalau Suci lebih ke segi keyakinan orang terhadap gue sebagai stand up comedian. Ya, Gue langsung kayak diakuin gitu. Iya, diakuin ya. Kalau dulu tuh mikirnya, alah artinya cuma materi gitu-gitu aja. Kalau sekarang udah banyak, karena akhirnya ternyata gue tuh langsung mikir di 5 besar itu gue mikir kayaknya julid nih nggak apa-apa dah untuk jadiin persona, karena kan nggak malu-maluin juga. Sama kayak Bang Rigen marah-marah. Iya. Dia kan bisa nggak marah-marah tuh. Iya. Nah, sedangkan julid gue juga nggak harus ngejulit untuk ngehibur. Benar. Tapi dengan julid gue jadi ciri khas karakter materi gue ngejulitin orang. Dan maksudnya itu secara performance bisa membedakan dengan yang lain. Bener, gitu. Bang. Gara-gara itu gue tuh langsung kayak, Bang Ate mau ini tapi materinya yang pedes ya, apalagi ngerosting. Kemarin gue habis ngerosting Anji. Iya. Kata gue, julid nih bersyukur gue dapat persona dari Suci. Ditambah lagi gue dapat titel juara juga kan. Juara 3 ya. Makanya kata gue, dari Lampung macam. Anak-anak sekarang beban tuh yang anak komunitas. Karena Masa abis gue 3 lo Suci 10 nggak lebih. Gue gitu biar ngerasain kan. Mampus lo. Itu yang gue rasain dulu di bawah Wendy. Wendy masuk Suci, gue Suca itu belum puas kata gue. wah berarti gila ya, maksud gue lu berarti menghapus karir Wendy lu ya. Enggak Bang. Wah. Semakin terlupakan dong Wendy. Dia kan pilihan dia untuk hidup benar. Tanpa stand up ya udah. Tapi dia tetap stand up kok ngejob. Masih. Gue terakhir itu yang bantuin ada acara sama Bayu yang masih dia stand up masih. Makanya gue tuh sering banget mau ngajak dia Jakarta ya Wen, kita ngekos di The Red dulu tuh gitu sama Mas Arif macam. Cuman dia terpaku dengan niat dia pengen serius nikah. Iya. Makanya kata gue, oh ya udah. Lagi hamil juga kalau nggak salah ya. ya. Lagi hamil. Wendy ya. Istrinya dong. Tapi sama Wendy. Iya dong masih. Terus lu begitu. Nah, ini lu manusia tadi adalah manusia yang penuh ambisi ya. Iya. Gue berarti bisa simpulkan bahwa apa yang terjadi sama lu ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Semua memang sudah lu Iya. rencanakan, lu punya plan, lu punya apa istilahnya rencana lah gitu. Stop ambisi gue tuh di Suci. Setelah suci atau pas suci? Pas Suci. Karena Gue udah gue udah masuk gitu. Di sini udah benar-benar gue lihat aja siapa yang ini pakai materi-materi yang gue udah ada. ya itu strategi berkompetisi lah. Yang penting gue udah masuk, udah gitu. Untuk juara gue nggak ambisi. Makanya pas udah dapet ini udah kayaknya apa sih kalau habis ambisi kayak menikmati hasilnya. Nah ini sekarang gue lagi nikmatin itu. Nah kedepannya, sekarang setelah suci kan berarti job stand up padat, maksudnya Alhamdulillah. banyak kan Padat lah kayak body SPG Milanta lah. Bebas sakit mah itu. Jadi kalau Anda SPG Milanta tiba-tiba Anda sakit mah, Anda resign. Iya resign. Atau kalau ada cewek-cewek yang suka ngingetin makan sayang, jangan lupa jadi SPG Milanta. Itu tuh bagus tuh untuk ini interview. Apa yang kamu bisa di sini katanya? Saya sering ngingetin pacar saya makan. Kalau dia terus bete banget kalau dia punya mantan SPG Milanta ya. Terus pacar yang sekarang tahu, gue punya mantan SPG. Tuh kan mah
Dulu enak pasti dikasih kan sama mantan kamu. Banding-bandingin. Kamu sih SPG rokok. Buat aku paru-paru. Ngomongnya udah pakai ini, udah pakai masker udara. Lucu banget. Nah setelah ini lu merencanakan apa teh? Kalau rencana itu udah tinggal ini karya-karyanya tuh bang. Gue kemarin jujur lidah itu udah pengen, sebelum suci gue udah pengen. Pas suci momen. Iya momen. Beneran jadi momen Dan banget. untungnya belum pas PPKM. Iya. Sehari sebelum itu. Iya di kan pas Lampung. banget kan. Set udah dapet, tapi pas gue udah berani merantau kan sekarang, udah berani merantau, dapat hasilnya nggak macem. Tujuan gue tinggal berkarya aja. Nah lu nih keputusan lu merantau nih. Cukup unik nih, maksudnya lu merantau setelah suci nggak langsung kan? Nggak langsung. Iya kan? Sebulan dulu gue di Lampung dan Karena memang special show. Iya, gara-gara special show dan nggak boleh gara-gara vaksin, belum vaksin. Oh, oke. Nggak boleh pergi dulu. Dan alasannya ya ada alasan lah ya sekarang Ada ya, alasan karena sekarang. bikin show. Heeh. Setelah itu lu baru ke Jakarta. Baru ke Jakarta. Mulailah kenal sama dunia Friends with Benefit, FWB. Overthinking. Overthinking, clingy. Clingy. Cuddling. Cuddling, Netflixan. Lu punya Netflix Twitter anjir. alter ya? Cuddling banyak banget ya orang-orang sekarang. Ya anjir. Lu ada kan? Nggak mungkin nggak ada dong. Gua ada. Tapi untuk beneran untuk ini ya kayak akun-akun tonjok segitu-gitu. Oh. Bukan akun fake tapi gua kepoin orang dari situ. Enggak, akun fake lah ada lah pasti. Nggak ada gua. Untuk di alter Twitter, Belum nggak ada. Mungkin gua buat. di Tinder buat di Tinder. Tinggal namanya di agak samar-samarin kan. Eta. Eta best apa gitu kan itu. Dari AT di samarin Eta. Itu fotonya gua lagi nyata. Tapi nggak ada belakang. Lu nggak di private ngapain ya? Lalu sudah mulai berarti memilih semakin menjadi anak muda metropolitan. Iya. Gila gua, pergaulan gua, Jaksel gua. Ngeri. Padahal mah selama di Jaksel gua nggak pernah nongkrong itu. Dinner aja sekarang kan harus Senopati ya. Senop gua sekarang mah. Ngeri ya. Gua sekarang kalau ini harus kayak apa namanya? Dimsum gitu-gitu. Gultik. Gultik tuh udah minimal ya. Padahal kalau udah minimal ya. Gua sushi sih, gua udah pasti gua Triwise Monkey gua. Oh ya, terima. Gue pernah lagi ke situ. Mahal. agak enakan Tom sushi kan. Indomie. Enakan Indomie pakai nasi. Triwise Monkey keren banget padahal. Kalau bebek selamat lah lebih enak. Bebek selamat teman. Kalau nggak punya duit. Itu lu nggak punya duit di bebek selamat deh. Gila. Bebek selamat di Lampung beda berarti ya di sini. Gua kira bebek selamat yang di Lampung. Kalau di Lampung selamat. Oh, selamat Bukan beda. selamat beda. Wah berarti dan lu di saat lu mengajak Wendy ayo di kosan Red, tapi lu begitu ke Jakarta lu kos di elit eksklusif. Enggak apa elit enggak biasa aja kosan. Sebulan 4,5 ya? Enggak dong, jauh banget. Masih ini wajar sewajarnya. Gue tuh bukan nggak mau ke situ bang. Tapi gue tuh dari dulu, gue kan niatnya sini ini kerja, pengen nulis. Nah gue tuh nggak bisa ke distrak sama yang lain-lain. Iya. Kayak misalkan. Oh jadi lu nganggep anak-anak kosan Red itu distraksi? Bukan, gangguan. maksud gue kan mereka asik tuh. Nah, lo apa tuh? Sering gitar-gitaran. Nah, gue tuh kalau gitu, pengen lah nongkrong gitu. Ya. Gue tuh gak bisa. Gue aja di kosan gue yang sekarang itu, masuk kamar udah gue kunci. Gak ada gue kenal-kenal sama abang-abang, cuman bang. Ya bang. Rata-rata pada kerja pasti kan, itu kosan. Ya rata-rata kerja. Dan main PS juga ada, gue lewat bang. Sorry bang, gue gak nongkrong. Padahal gak diajak nongkrong. Ngapain sih ini anak gue gak gue ajak nongkrong. Tua. Kolesterol berarti ya? Sama bawa mobil, gue bawa motor sendiri. Ini anak sok-sokan banget sih ke kos di sini kata. Kata ibu kosnya, paling juga 3 bulan ya. Makanya gue mau terusin sampai 4 bulan. Lu berarti gak rencana mau lagi nulis? Gue nulis materi, terus gue nulis juga gitu. Gue tuh kalau kerja nggak bisa ada gangguan. Iya. Selalu nggak bisa. Lu seserius apa sih melakukan pekerjaan lu ini? Berkarya lu tuh seserius apa Gue tuh sih? gini bang, gue tuh setiap mikir gue males, gue lagi males, gue mikir
dulu pas bokap gue nggak ada gue hancur apa. Hmm. Nah makanya kalau gue males ini bisa terulang lagi nih, tabungan nggak ada, bisa gitu-gitu. Makanya gue udahlah, yang gue bisa itu sekarang gue cuma nulis karena itu duitnya gitu. Gue aja laptop gue tuh udah mulai laptop gue mati, gue nangis gue bang. Ya kayak anjing stres gue kayak, ya ini nih duitnya gitu gue. Makanya gue setiap abis nulis gue pindahin langsung ke HP gitu. Oh, lu Makanya kejadiannya baru laptop hilang baru kemarin. Belum lama, maksudnya belum lama ini. Nggak mau mati-matian gitu. Iya. Makanya untuk Asus tolong apa gitu. Iya. Padahal bisa ngetik di HP sih. Gak enak bang, enakan begini. Emang beda anak selatan tuh Iya standar harus, of karena living-nya dipijit aja tuh. dia begini. Standar, karena emang lu butuh laptop itu buat Netflixan ya sama FWB-an lu ya. Nggak ada lah, Netflix mau sendiri. Oh jadi kalau berdua Netflixan sendiri-sendiri nonton ya. Yang satu nonton apa, yang satu nonton apa. Makanya gue tuh nggak bisa ke distrak aja, cuman gara-gara itu doang. Makanya gue kalau nongkrong gue tetap kesini ke Deret. Iya sih. Gak apa-apa gue setengah jam di jalan mah, yang penting kalau nongkrong ada waktunya, pulang ke sana kan mager tuh. Berarti emang lu melihat sosok, lu akan mendatangi teman-teman lu emang ketika lu butuh doang ya. Astaga naga. Anjing udah cocok lu gue julid. Bener sih. Enggak lah. Karena emang harus gitu, Teh. Enggak dong. Tai anjing lah masalah nongkrong. Tai anjing lah masalah kita harus nongkrong, alah. Sama kalau gue tuh nggak tahu kenapa ya, dari dulu. Kalau misalkan satu circle ketemunya tiap hari dia tuh jadi bosen. Makanya jangan satu Kayak ngobrolnya tuh jadi kayak ya udah, Iya. ngobrol malah jadi habis bahan. Makanya kalau kayak kesini terus seminggu 2 kali kan obrolan banyak. Iya. Yang gue bawa dari yang nggak ketemu ini kan gitu. Lu kebayang nggak gimana gue di Polres 3 bulan? Nggak boleh keluar. Ya lu sih healing lama-lama. Gue healing itu staycation. Staycation dibiayai negara. Lu kebayang gak? Gue pernah di Polres itu kan nggak boleh keluar ya, kecuali kalau ada kunjungan nih. Terus HP nggak boleh. Iya nggak boleh lah, menurut Ngana kalau boleh itu pesantren jatuhnya. Nah terus kan kalau di Polres itu ada yang baru itu jadi kayak ada yang baru kan belum tentu masuk kamar kita. Kalaupun ya masuk kamar kita ya seru jadi teman ngobrol baru. Pernah ada momen kayak ada sebulan tuh nggak ada yang baru. Jadi kita sekamar tuh udah bingung bahas apa Teh. Anjing ya. Nggak ada TV, nggak ada koran, nggak ada HP. Tau gak ini? Itu kan udah. Itu kan udah seminggu Mau bahas lalu. pasal udah, mau ngasih nasihat udah, ngeledek udah. Lu kalau berada di itu yang namanya lu tadi bilang benar-benar. circle kehabisan bahan obrolan tuh gue udah ngalamin. Tapi sebenarnya yang di dalam situ orangnya kayak mana, pandangan dia segala macam. Atau emang untuk ngobrol-ngobrol biasa aja? Sebenarnya mereka itu apa ya? Nggak seperti yang dulu ya, maksudnya mereka manusia biasa kayak kita gitu, bercandaan juga gitu, nggak yang terus jahat banget. Ada yang memang ada yang lu salah ngomong bisa ya sensitif. ya gitu, tapi ya pada dasarnya normal gitu, seru bercandaan, masih yang ya masih makan nasi Teh. Nggak terus ketika napi lu jadi bisa makan pasir gitu. Tapi ada nggak yang datang pas, stand up ya? Gitu. Lu ada. Disuruh nggak stand up? Gue di dalam di lapas itu gue nge-MC sama Dani kalau ada acara apa-apa. Anjing. Sertijab ke lapas MC-nya gue sama Dani. Terus ada nggak artis-artis lain yang Oh di gue nggak ada. Oh ada, gue dateng. Jadi gue nih lucu nih. seru? Gue juga jadi salah bit gue. Jadi gue di penjara waktu di Polres sih masih sama Dani. Dan kan gue nggak lama kejadiannya nggak lama sama Mbak Nunung, terus Jeffrey Nicole. Oh iya benar. Nah terus apa namanya Moody juga kenal lagi waktu itu Moody Iya, terus gue bilang dan kalau kita bisa keluar lebih cepat ya kita besuk lah yuk, karena kita ngerasa happy banget ketika dibesuk gitu kan. Gimana rasanya ada orang datang ngebesuk tuh seneng gitu, dapat perhatian. Kita kalau keluar duluan kita besuk-besuk lah, ayo begitu datang ke lapas Moody Taylor di situ. Tuh lapas aja. Jadi satu lapas itu apa? Iya begitu gue datang kan kita nunggu di register gitu, nunggu di data dulu yang foto gitu kan. Moody Taylor nyamperin, bang bentar, Moody di sini gue bilang lah baru di Polres gue sama Dani janji mau besuk dia, kenapa kita satu lapas. Datang dia tuh gue tuh pakai sarung, lu berdua ngapain nyusulin gue? Lucu banget itu. Anjing lucu banget tuh. Jadi bertiga tuh udah tuh. Bertiga, tapi dia itu kan gue pindah ke lapas itu Desember, dia Februari bebas. Oh iya ya. Gitu, dia bebas duluan karena emang tangkapnya duluan. Kang Denny
Kang Dani kenapa duluan? Karena dia emang cepunya kan. Oh. Dia emang ada ya Jadi dia agak sedikit dikurangin gitu ya. bagus itu ya. Apa tadi budiluhur ya? Nggak, jadi Dani itu emang karena bahan punya gua akun punya gua. Jadi hukuman di PN-nya gua 1,5, dia 1 tahun 4 bulan. Terus jaksa beda 2 banding, bulan. beda 2 bulan. Jaksa banding. Oh, dibanding. Nggak terima karena nuntut gua 5 tahun, nuntut Dani 4 tahun. Terus jadi Jaksanya banding nggak terima dengan vonis pengadilan negeri Ya. di PT. Nah Dani tetap 1 tahun 4 bulan, gua naik jadi 4 tahun. pantes. Nah di PT itu Dani hukumannya tetap, jaksanya nggak banding lagi, jadi udah inkrah. Nah posisi dia di situ pas inkrah di pengadilan tinggi, dia sudah menjalani masa. Jadi kan kalau kita dihukum itu menjalani sebenarnya 2/3 dari masa hukuman, karena 1/3 itu pembebasan bersyarat. Ya. Nah posisi Dani itu udah melewati, jadi begitu putus ya dia bisa langsung balik. Gitu, sama ditambah waktu itu kan ada asimilasi rumah karena COVID kan. Nah dia ikut itu, dia makanya pulang di bulan Juni apa April gitu kalau nggak salah. Nah gua naik 4 tahun nih, banding lagi gua nggak terima ke Mahkamah Agung, kasasi. Di kasasi gua menang, jadi vonisnya balik ke 1,5 tahun. Tapi lu ngelewatin Wah, itu dulu, gua deg-degan banget ya. Wah gila, gua jalanin hukuman 1,5 tahun, gua bebas di 1 tahun 5 bulan 29 hari. Karena karena banding, posisi gua keluar putusan inkrah di Mahkamah Agung, itu posisi gua udah ngejalanin hukuman 1 tahun 5 bulan. Iya ya. Iya ya. Apa itu remisi? Iya ya, Gua menjalani hukuman tanpa remisi. Hitungannya lama di situ ya. Beneran, bener 1,5 tahun gua memang. Apa itu remisi? Tapi beda 2 bulan kan sama Kang Dani. Enggak dong. Jadi beda. Dani itu 11 bulan jalan. Berarti iya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juni dia keluar. Juni 2020, gua Februari 2021. Oh, berarti dia agak karirnya dinaikin. Dia bahkan sempat bikin spesial dulu kan begitu keluar. Nah, kata gua, ini pasti kalau Bang Reno keluar premisnya sama. Beda. Beda. Gua lebih lama. Oh iya, oh ada cerita baru Iya, kalau lo. Gitu. Tapi ya keluar posisi gini teh. Pandemi. Gue pengen banget bikin spesial dan pasti akan bikin Bang. spesial. Kalau kata gua sih bikin. Pasti akan bikin spesial, cuman gue waktunya nih, waktu dan keberanian gue gitu. Maksudnya kayak apa? Ya tetap aja gitu, posisi gue udah berapa tahun dari gue nggak stand up gitu. Oh iya ya. Gue nggak mungkin juga mengecewakan kan. Tapi kan gua kalau kata gua lo bikin aja tentang pembahasannya tentang narkoba, karena kan Kang Dani kan pembahasannya udah nggak narkoba lagi kan sekarang. Udah tentang diserang yang baru. Dia mah kasusnya ngasih yang baru. Jadi narkoba udah nggak relate lagi tuh. Makanya kalau lu masih relate. Kalau dia ada yang baru tuh. Iya. Udah lu aja. Wah kemarin tapi pas begitu Coki ditangkap, anjing gue langsung bangsat persona gua. Itu lucu banget tuh. Makanya sebelum dia keluar lu buat dah, Bang. Iya. Lu bisa keluhin itu anjing ya Coki. Dia persona baru itu mah diterima banget. Gila, Coki lebih gede lagi, maksudnya lebih itu, dan dia kasusnya sama. Viral Polres yang nangkep sama. Terus udah gitu, untungnya tapi dia rehab. Oh iya. Dia nggak ada materi tentang di lapas. Oh iya. Iya, emang Tuhan tuh adil teh. Kok beda ya di rehab sama lapas? Kalau di rehab itu kan dia memang jadi teman-teman Gue lupa. Kenapa gue bahas sebenarnya? Iya, ngerti. Nggak, jadi rehab itu kalau memang memenuhi asesmen dari kayak lembaga terkait. Oh ya. Bahwa seseorang itu perlu direhab, bisa berhak direhab. Gue juga dulu waktu di assessment, pilihannya antara rehab atau menjalani hukuman gitu. Lo lebih milih Ya. pas, pas. Kebetulan waktu pas gue mau jawab waktunya udah habis. Udah tetot, udah bung sulam. Gitu. Thank you banget teh. Sukses teh ya. Terima kasih Bang Nanda udah. Terakhir nih gue mau nanya, ke depan lu akan lebih dikenal sebagai AT, stand up comedian, content creator, selebgram atau apa? Stand up comedian gue mau. Tetap stand up comedian. Itu banyak ngerubah hidup gue yang dulunya jatuh sampai sekarang kayak gitu. Stand up comedian. Ya, mudah-mudahan. Karena jangan lupa juga hidup itu selalu berputar. Sekarang lagi enak, habis ini pasti jatuh. Itu dia. Asal jangan yang macam-macam.
Ya pilihannya antara narkoba atau yang dilakukan oleh Dani setelah. Nah, gue kayaknya pilihan kedua itu tuh. Soalnya kan mulut gue ini gak bisa kontrol. Astaga. Makasih teman-teman yang udah nonton. Thank you banget. Kalau suka silahkan share, like, subscribe, dan apapun yang penting ikhlas. Kita ketemu lagi di Gondong selanjutnya. Dadah.